Ketemu lagi di my channel. Di video kali ini aku mau sharing bagaimana pengalaman aku hamil 7 bulan. Ada beberapa keluhan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, langsung aja ya. Jadi di hamil aku yang 7 bulan di trimester yang ketiga ini, aku ngalamin beberapa keluhan nih. Nah, keluhannya itu ada 3. Satu adalah soal makan nggak selera, dan yang kedua itu soal badan itu tidak strong, badan lemes. Terus yang ketiga itu aku ngalamin flek coklat. Nah, tiba-tiba aja ya sharing hamil 7 bulan. Trimester yang ke-1 dan kedua nggak aku sharingkan karena waktu itu aku bener-bener letoy, bener-bener lemes dan nggak berdaya untuk ngapa-ngapain. Adanya tuh cuman tidur dan tidur. Di trimester yang ketiga ini benar-benar beda, ada perbedaan dari antara yang trimester 1 dan 2, yaitu bahwa frekuensi tidurnya itu nggak separah yang kemarin lah ya, yang 6 bulan lalu. Sekarang 7 bulan itu aku lebih strong. Katakanlah tadi itu karena aku nggak selera makan ya, aku punya keluhan yang pertama nggak selera makan. Nah, cara menanggulanginya aku nggak selera makan yaitu dengan aku makan buah-buahan dan sayuran, karena memang yang terasa nyaman dan terasa enak cuma makan buah dan sayur. Kalau untuk makan makanan berat itu tubuh seperti nggak mau nerima, karena aku punya keluhan yaitu asam lambung aku tuh naik hampir ke kerongkongan, dan asam lambung naik sampai ke kerongkongan itu adalah suatu keluhan yang wajar dialami oleh ibu hamil, dan itu termasuk aku. Nah, untuk cara menanggulanginya yaitu bahwa kita makan itu sedikit demi sedikit saja, jangan langsung banyak, dan hindari makanan yang pedas dan berminyak. Hindari makanan porsi banyak, porsinya sedikit-sedikit saja. Bisa makan sampai berkali-kali tidak apa-apa, tapi sedikit-sedikit, dan itu lebih banyak sayur dan tidak berminyak. Katakanlah misalkan seperti sayur sop, jangan bening gitu, atau cuman sayur-sayuran yang direbus aja. Nah, itu akan lebih nyaman dirasakan di dalam dada kita ya. Di dalam dada aku tuh lebih nyaman kalau makan makanan yang seperti itu, karena kalau makan yang pedas dan berminyak itu akan terasa sangat sakit, dan itu suatu perjuangan banget dimana asam lambung itu seperti perang di dalam dan menimbulkan keringat dingin di dalam tubuh aku. Nah, untuk mengantisipasi itu supaya selera makan dan supaya asam lambungnya ternetralisir, maka aku minumnya itu wedang jahe. Nah, itu ampuh sekali untuk menetralisir asam lambung. Dan juga untuk makannya itu banyak yang buah, seperti buah mentimun, itu migrain banget ya, di dalam dada sini terasa lebih lega dan lebih seger, jadi nggak sakit, nggak berasa sakit. Juga sayur-sayuran itu, nah itu untuk menanggulangi yang nggak selera makan. Jadi makan sayur dan buah itu kan banyak nutrisi, jadi kita nggak akan kekurangan serat lah, katakan seperti itu. Dan untuk yang kedua, aku punya keluhan nggak strong itu lemes, bawaannya pengen tidur mulu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu aku mengkonsumsi vitamin. Nah, vitamin untuk ibu hamil itu kan ya ada kalsium, ada zat besi, itu kan wajib ya yang dapat dari dokter atau dari bidan ya. Itu ditambahin dengan vitamin yang dari apotek, namanya Pola Plus. Itu kalau aku cocok banget pakai yang itu, tapi karena kemarin itu nggak ada Pola Plus, jadi aku yang agak nyerempet-nyerempet dikit lah sama Pola Plus, aku pakai Pola Fit. Harganya sih sama-sama mahalnya, karena isi 4 strip itu 10.000. Jadi kalau untuk 1 bulan tinggal dikalikan 2.500 kali 30 hari. Nah, itu benar-benar membantu tubuh kita untuk lebih strong menjalani hari, dan frekuensi tidurnya itu tidak terlalu banyak di setiap harinya, jadi orang mung turu-turu aja ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, keluhannya itu flek coklat. Untuk menanggulangi itu
adalah harus banyak-banyak istirahat, karena di sini masih social distancing juga, masih stay at home gitu. Untuk pergi keluar untuk periksa untuk apa itu masih tidak berani itu sebenarnya bukan karena dilarang atau apa. Sebenarnya kalau periksa mungkin nggak dilarang ya, tapi kan karena lagi nggak megang uang aja. Nanti kalau disuruh periksa rumah sakit atau periksa lab atau periksa USG lagi itu kan dikhawatirkan karena nggak megang uang. Jadi masih tetap stay at home dan menjaga kondisi badan dengan banyak istirahat saja. Jadi untuk pekerjaannya dilakukan sedikit-sedikit saja lah, semampunya, jangan sampai terasa benar-benar capek, karena itu akan membuat flek itu keluar lagi. Karena kalau badan itu tidak terlalu capek kayaknya itu juga nggak keluar. Karena aku juga sempat konsultasi sih sama temen aku yang masih kuliah, dia bidan tapi dia nyambi kuliah karena untuk ngejar titel yang lebih tinggi. Jadi aku sharing sama dia, tanya sama dia apa sih yang harus aku lakukan, karena kalau mau periksa masih social distancing. Saya bilang seperti itu. Dia bilang itu istirahat saja, karena ada kemungkinan mungkin aja itu plasentanya tidak pada tempatnya, atau mungkin juga karena kecapean atau karena stres. Jadi karena antisipasinya mungkin aja aku kalau stres ya karena apa ya, tapi saya nggak tahu kondisi badan. Tapi yang jelas nanggulanginya yaitu dengan banyak istirahat saja, banyak minum air putih, dan itu juga pasti akan hilang, berangsur-angsur hilang, dan itu tidak akan membahayakan bagi kita dan janin. Nah, oke, itu tadi pengalaman aku dari yang gak selera makan, dari yang gak strong sampai yang keluar flek itu, dan cara menanggulanginya yaitu dengan makan buah-buahan yang segar, banyak minum air putih, dan juga banyak istirahat. Oke, terima kasih ya untuk yang udah menyaksikan video aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalian boleh komen dan share di sosial media yang kalian punya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye bye.